Ya, hora sahabat gas semua. Saya berada sekarang di Jalan Paneh, tepatnya di kuil ya, kuil Hindu yang sudah 70 tahun lebih berdiri di Siantar. Dan bahkan nyaris mungkin saja kuil ini banyak orang yang tidak tahu. Kita sekarang cari tahu apa sebenarnya atau bagaimana sejarah berdirinya kuil Hindu yang sudah ditempati oleh generasi kelima dari kuil ini. Dari Jalan Paneh, Tagor Sitawang melaporkan. Kita gas untuk Siantar. Ya, masuknya dari Jalan Paneh atau makam Muslim ya, makam Muslim dekat dengan Kelurahan Karo. Dan kita akan masuk ke tempat ini di mana berdirinya kuil Hindu yang sudah berdiri sejak 70 tahun lamanya. Dan inilah nama kuil ini. Namanya Kuil Sri Mariamman Kuil. Ya. Di sini ada juga persyaratan ataupun tata cara masuk. Bahwa wanita yang berhalangan dilarang masuk. Alas kaki dilepas, dilarang merokok di area kuil, khususnya hari Jumat dan hari besar. Berpakaian sopan, berbicara sopan. Itulah syarat-syarat untuk memasuki kuil ini. Dan ini terbuka untuk umum, siapa saja boleh mengunjungi tempat ini. Dan mungkin ini salah satu rekreasi tempat wisata rohani ya bagi umat Hindu. Dan bahkan siapa saja yang mau datang ke tempat ini boleh mengetahui sejarah berdirinya kuil yang sudah 70 tahun dan ditempati oleh generasi kelima. Kita kenalkan dulu. Namanya siapa, Pak? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Pandita Mitun Krishna. Nutur Krishna. Mitun Krishna. Mitun. Oh, asli dari sana ya namanya? Iya, Sebagai apa di sini? Saya sebagai pendeta. Pendeta di sini. Pendeta Iya. itu Sri Mariamman yang telah berdiri sejak 70 tahun yang lalu. Iya. Kira-kira ada berapa anggota dari umat Hindu di Siantar? Kalau anggota umat Hindu di Siantar ini ada 100 kakak. Itu mencakup Kota Madya dan Kabupaten. Kabupaten Simalungun. Karena di Kabupaten Simalungun tidak ada tempat ibadah umat Hindu. Oh, tidak ada. Tidak ada. Satu-satunya Siantar Simalungun hanya tempat ini. Hanya yang terletak di Jalan Diponegoro, yaitu Kuil Sri Mariamman. Kuil Sarim. Kira-kira siapa yang mendirikan kuil ini? Kalau yang mendirikan kuil ini bernama Bapak A. Anna Malai Iya. dan dibantu oleh Ibu M. Sundri serta Bapak M. Munusami. Iya. Maka terciptalah kuil ini di sini. Karena begitu banyaknya dulu orang India di daerah sini, makanya disebut ada Kampung Keling di Jalan Cipto. Jalan Cipto. Oh, itu sejarahnya Kampung Keling ya? Benar. Iya, Jadi ya. itulah diciptanya rumah ibadah di sini. Iya. Seperti itu. Oh, gitu. Ya, bisa juga kita lihat di sini. Ya, ini kita terima kasih sekali kita kepada Bapak Wali Kota ini, Hepriansa. Ya, telah dibangun sejak kuilnya dibangun sejak 1969 dan ditandatangani Wali Kota pada 2017 lalu pada tanggal 2 Juli. Wali Kota Hepriansa. Oh, luar biasa ini ya tanggapan Hepriansa, langsung menyatakan kuil ini berdiri di sini. Kira-kira apa aja kegiatan-kegiatan yang ada di kuil kita ini? Kegiatan yang ada di Kuil Sri Mariamman ini setiap hari Jumat dilakukan ibadah. Setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat Pukul? jam 6 sore. Jam 6 sore. Jam 6 sore dilakukan ibadah sampai jam 10 malam. Iya, iya. Dan itu dihadiri berbagai jemaat. Jemaat. Iya. Ini kalau ini tempat ini apa namanya? Ini salah satu dewa dari umat Hindu yang bernama Dewa Muniandi namanya. Dewa Muniandi. Muniandi. Ini salah satu dewa pengawal. Dewa pengawal. Pengawal. Dan Ini kok ada parang ini? Ada parang apa maksudnya ini? Parang, ada jadi tongkat. parang itu menunjukkan suatu keadilan atau kebenaran. Keadilan atau kebenaran. Benar. Kalau tongkat Jadi itu adalah salah satu senjata. senjata ya. Jadi kalau tongkat itu melambangkan suatu sikap kita tolong menolong. Sikap tolong menolong. Tongkat adalah sikap tolong menolong. Ya. Kalau yang di sebelah sini? Kalau yang ini nama dewanya Dewa Madura Wira. Dewa Dewa Madura Wiren. Dewa yang berasal dari kota Madurai, India.
Madurai, India. Jadi Madura yang ada di Jawa mungkin dari sana daerahnya ya. Saya rasa juga Madurai ya. Dewa apa tadi namanya? Dewa Madura Wiran. Ini lambangnya apa, dia pakai parang juga? Sama juga seperti itu. Oh, sama juga. Ini salah satu dewa pengawal juga. Dewa pengawal. Jadi sebelum kita memasuki ke rumah ibadah, kita harus izin dulu kepada dewa-dewa pengawalnya. Sama seperti kita mau masuk ke suatu pemerintahan, kita harus melalui staf-stafnya dulu. Oh, begitu ya. Seperti itu. Oke, kita mengenal dulu, lari lagi ke dalam. Ya, oke. Ya, ini banyak di sini tempat yang cukup sejuk ya. Di pinggiran sungai Bawulun. Ya, nampak sejuk kali tempat ini. Saya lihat bersih dan rindang nih, ada pohon kelapa dan tempatnya bersih. Ya, ini kita masih mengenal juga dari dewa-dewa di Ini salah satu dewi. Dewi. Dewi Singgamakali namanya. Dewi Salah satu Dewi Singgamakali. Singgamakali. Ya, ini apa lambangnya? Jadi ini melambangkan seorang ibu. Seorang ibu. Jadi saya lihat di Antv, di siaran Antv itu ada film Mahakali Iya. mengisahkan tentang dewi ini. Oh, gitu ya. Dan ini nama dewa, Dewa Sanggeli Karupen. Dewa Sangli Karupan. Sama Ya. seperti itu juga dewa dari salah satu dewa pengawal. Dewa pengawal. Ya, tombak. Itu ada tombaknya. Tombaknya itu melambangkan suatu senjata yang dipakai untuk menegakkan suatu keadilan. Keadilan. Tombak untuk keadilan. Dan ini Dewi Nagin atau Dewi Ular. Nagin, ular. Atau sama dengan orang-orang yang percaya dengan kobra itu yang bisa seruling ya? Atau mereka mempercayai ini? Mempercayai ini. Iya ya. Jadi ini salah satu Dewi Nagin. Dewi Nagin. Jadi kalau mengisahkan tentang kota Siantar, Ya. saya dengar ada salah satu dari putri Raja Siantar yang menjadi ular. Iya. Oh, ada. Manik. Iya, 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 iya. Garuda Manik. Garuda Manik. Oh, begitu ya. Dewi ular ya. Dewi Ular. Iya. Ya, kita masih terus mengenal tempat yang sudah 70 tahun berdiri, dan bahkan sebelum bangunan ini ada dulunya sudah ada memang agama Hindu yang bernaung di Kota Pematang Siantar. Dan tempat ini adalah satu-satunya di Siantar Simalungun untuk agama Hindu. Tamil ya, Hindu Tamil ya. Hindu Tamil. Ya, kita akan masuk. Nah, inilah tempat ibadah, rumah ibadah yang cukup bersih ya, sejuk di tempat ini. Dan di sini ada terlihat foto dewa dan dewi di tempat ini. Nah, kita kenalkan apa saja yang ada di tempat ini. Dewa Ganesha. Oh, ini ya. Dewa Ganesha namanya. Ganesha, dewa yang melambangkan suatu kebijaksanaan. Dewa kebijaksanaan, Dewa Ganesha, ya. Itu salah satu dari dewa kebijaksanaan bagi umat Hindu. Ya, Jadi para kaum pelajar, kaum cendekiawan banyak berdoa kepada dewa Ganesha. Ganesha. Pelajar dan cendekiawan ya. Makanya ada lambang Ganesha berarti. Oh, Tapi kok Ganabati namanya? Itu salah satu dari nama dewa itu sendiri. Oh, Ganabati. Jadi dewa itu sendiri memiliki banyak nama. Ganesha dengan Ganabati sama. Oke. Dan yang kedua itu dewa Murugan. Dewa Dewa Murugan. Murugan. Atau disebut juga dengan dewa Kartikeya. Dewa Dewa Kartikeya. Kartikeya. Jadi kalau banyak yang memuja dewa Kartikeya ini, khususnya di Malaysia, ada Malaysia. Ya. Batu Kek. Oh, di Malaysia. Ya. Oh ya, besar ini patungnya di sana ya. Ada kuilnya di sana yang sangat besar. Iya, iya, iya. Oh, inilah lambang itu ya. Iya. Dan yang ketiga ini namanya Dewi Sri Mariamman. Dewi Sri Mariamman. Oh, ini tadi yang namanya kuil ini ya. Iya, jadi yang punya kuil Yang punya kuil ini, ya. ini melambangkan seorang ibu, Iya. ibu dari dunia. Ibu dari dunia. Iya. Kalau bisa tahu kami sejarah dari Mariamman ini apa dia? Kalau kenapa disebutkan sebagai ibu dunia? Dewi Sri Mariamman ini adalah salah satu
suatu kehidupan kalau tidak ada ibu. Jadi peran ibu itu sangat penting. Sangat penting. Itulah. Iya, iya. Jadi Trisula Ya, Trisula. itu melambangkan suatu Trimurti Ya. di dalam ajaran Hindu, yaitu Brahma sebagai pencipta, Wisnu sebagai pemelihara, dan Siwa sebagai kalina. Sama seperti itu, ada kehidupan, ya ada kelahiran, ada kehidupan dan ada kematian. Kematian. Itulah Trisula. proses yang ada di bumi. Iya, iya, iya. Jadi makanya kenapa tadi kita katakan dari depan yang tadi lagi sedang apa ya? Dilarang masuk. Itu maksudnya gimana? Sedang berhalangan. Iya, apa maksudnya? Kalau wanita yang sedang berhalangan itu kan kotor. Iya. Sedangkan rumah Tuhan ini suci. Iya. Tetapi identiknya tidak dilarang. Siapa saja orang boleh berdoa ke rumah ibadah itu. Tetapi Iya. untuk menjaga suatu kesucian tempat itu sendiri, manusia itu sendiri yang harus menjaga. Iya. Manusia itu sendiri. Iya. Ya itu tadi kita sudah mengenal ya di tempat ini tadi Dewa Murugan ya, baru Dewi Sri Mariaman dan Ganesha atau banyak nama dan di tempat ini disebut namanya Ganabati atau Dewa Ganesha. Wah, luar biasa ya, sahabat Santar. Ya. Ya, ini Ini Dewa Siwa. Dewa Siwa. Dewa Siwa adalah salah satu dewa dari Trimurti Ya. yang saya sebutkan tadi, Brahma, Wisnu, Siwa. Kenapa lain penulisan dengan Siva? Sama, Siva. Siwa dan Siva itu sama, Pak. Oh, Siwa dan Siva. Ini Dewa Siwa ya. Ke apa kelebihan? Pendampingi tadi Sri ya, Mariaman. Dewi Sri. Oh, dia pendamping pengawal ya? Pendamping itu Istri. identik dengan, Suami, dengan kalau bahasa Pasangannya. 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 Oh, bukan, tapi bukan suami. Bukan. Oh, pasangan. Ya, Karena setiap yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa itu pasti berpasangan. berpasangan. Dewa dan dewi. Iya, iya. Oh, iya. Ya. Ya, kita masih terus mengenal dari sejarah berdirinya Hindu di Kota Siantar ini. Dan ini kita melihat Dewa juga Wisnu. Dewa Wisnu. Ya, yang suka sejarah-sejarah dan film-film Wisnu ya. Iya. Ini dia dewanya. MTV. Ya. Nah, Sering. ini Ini Dewa apa Wisnu ini? salah satu dewa pemelihara bagi umat Hindu. Jadi banyak kisah dari Dewa Wisnu ini Iya. yang mengisahkan tentang salah satunya cerita Mahabharata, Iya, iya. yaitu perubahan wujud dari Dewa Wisnu itu menjadi Dewa Krishna. Oh, gitu. Dewa Krishna itu sendiri adalah Dewa Wisnu yang Gitu. mengambil awatara turun ke bumi untuk menegakkan suatu kebenaran. Menegakkan Itu dalam kebenaran. kisah Mahabharata. Artinya ini Mahabharata. apa? Merestui, memberkati. Memberkati ya. Berarti Dewa Wisnu-nya rupanya Krishna. Iya. Kita tonton di MTV. Ya, inilah Dewa Wisnu ya, yang apa namanya dalam bahasa sekarang ini yang menegakkan keadilan ya, Menegakkan kebenaran. menegakkan kebenaran. Menegakkan Dharma namanya. Dalam umat Hindu sendiri namanya Dharma. Dharma, menegakkan Dharma. Dari Adharma. Adharma itu ketidakbenaran. Ketidakbenaran. Oh, dari Adharma menjadi Dharma. Dharma kebenaran. Itulah pekerjaan dia Itulah pekerjaan dari Dewa Wisnu untuk Iya. memelihara bumi. untuk melihara bumi. Berarti termasuk penyidang lah ini ya, pengadil, penyidang, Benar. karena dia menegakkan ya hukum. Iya, Jadi itu. sebenarnya macam saya jelaskan tadi, ada Brahma, ada Wisnu, ada Siwa. Jadi Brahma itu adalah dewa pencipta dan pendampingnya Dewi Saraswati namanya. Saraswati. Dewi Saraswati. Dewi Saraswati itu adalah dewi ilmu pengetahuan. Dewi ilmu pengetahuan. Kalau tidak ada ilmu pengetahuan tidak akan ada penciptaan. Iya. Jadi harus saling Tapi itu nggak ada di sini ya. tidak ada. Hmm. Jadi macam Dewa Wisnu, Dewa Wisnu adalah dewa pemelihara. Sedangkan pendampingnya Dewi Laksmi namanya. Laksmi itu adalah pemberi rezeki. Kalau tidak ada rezeki atau tidak ada uang, gimana mau memelihara? Ya. Serta Dewa Siwa. Dewa Siwa itu pendampingnya Dewi Parwati atau Dewi Sakti namanya. Atau Dewi Sri Mariaman. Kalau tidak ada kesaktian, kita tidak akan bisa memiliki suatu kekuatan. Kesaktian atau ilmu pengetahuan. Ya, selanjutnya apa yang harus kita ketahui dari kuil ini? Sejarahnya gimana? Ada nggak foto dari? Kalau Apa? foto sama sekali tidak ada. Ya, karena sudah 70 tahun yang lalu ya. Iya. Tadi abang generasi kelima ya? Kelima. Oke. Ini coba Oh, ya?
Ya, kita akan mengenal lagi tempat di sini. Ini Ini ada namanya Simon atau Singa. Simon, Simon atau Ya. Singa. singa. Salah satu kendaraan dari Dewi Parwati. Jadi Oh. masing-masing dewa-dewa itu memiliki kendaraannya. Oh, ini kendaraan dari Dewi tadi ya. Kendaraan dari Dewi Parwati atau Dewi Sri Maryam. Ya. Begitu. Jadi kalau ini apa arti dari apa ini semua? Ini semua peralatan yang mau dipakai untuk ibadah. Ibadah. Ibadah ya. Iya. Iya. Ini untuk yang dia di apa ya, di kepala ya? Untuk yang ini yang warna merah sama Iya. yang warna putih. Yang untuk kesini. Oh, Untuk ke dahi. kedahi. Oh, ya. Jadi selesai kita ibadah, bagi kaum wanita dan kaum pria itu harus memakai seperti ini. Ditaruh ke kepala. Ya. Yang warna Didahi. merah namanya punggol, Ya. yang warna putih namanya wibudi. Yang menandakan kawin di atas enggak, bukan ini juga. Warna merah. Oh merah itu. Kalau merah dia buktinya sudah menikah. Kalau wanita yang memakai tepung warna merah atau Iya. disebut dengan punggol, Iya. itu dia memakai di dahi serta di atas rambut Di dahi dan atas rambut. Itu yang sudah menikah. yang sudah menikah. Kalau belum menikah, Kalau belum menikah, dia boleh memakai yang merah dan warna putih. warna putih. Serta kalau wanita yang sudah janda, yang Iya. suaminya sudah meninggal, dia Iya. tidak diperbolehkan lagi memakai yang warna merah. Oh, Tapi dia harus pakai yang warna putih. warna putih. Berarti yang Bedanya kalau gadis dia pakai merah. Merah pakai putih. ya. Oh, ya ini kita dapat pelajaran baru sahabat gas semua, bahwa tadi kita kalau dia gadis dia memakai merah dan putih. Tapi kalau hanya dia memakai putih, berarti dia sudah janda. Berarti dia kembali menjadi seorang diri ya, Menandakan dia setelah berkeluarga merah-merah. merah-merah. Iya, oke. Ya ini ada kendi. Ini kendi maksudnya? Ini bukan kendi Bapak, Ya. tetapi ini salah satu dari pendamping dari Dewi Parwati. Oh, pendamping. Ini apa namanya? Ini namanya Palipidem. 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 Isinya apa? Sama sekali tidak punya isi, Mhm. sama seperti macam patung atau lubang. Oh, gitu ya. Ya, oke. Ini Trisula. Trisula, ya. Sama Trisula seperti tadi. Mhm. Artinya yang setiap datang beribadah apa harus memberikan gelang? Tidak. Ini salah satu hiasan. Gelang ini salah satu hiasan yang melambangkan suatu keindahan. Jadi yang beribadah mau mengambil atau bukan memberi, bebas. Ya, Tidak ada. tidak. Oh, hanya dia. Ini boleh diambil. Gelang ini boleh diambil atau diberikan? Bagi siapa yang mau mengambil boleh, Ya. tidak ada pelarangan. Oh, Iya. iya. Jadi kalau dia mau memberikan juga boleh, kalau dia mau mengambil juga boleh. Oh, gitu. Tapi sejauh ini para jemaat yang datang ke sini hanya meletakkan saja, tidak. Mhm. Itu kalau boleh kami tahu, kalau sesudah banyak itu mau ditaruh kemana? Itu pasti akan dibentuk lagi trisula yang besar Oh, supaya itu bisa. oh disatukan lagi. Ya, itu tadi sahabat guys, kita sudah mengenal dari Trisula ini dan ada beberapa gelang ya sebagai persembahan ya, persembahan dari sembayang di tempat kuil Hindu ini. Ya, kita masih terus mengenal dan termasuk Ini salah satu dari celengan. oh, celeng persembahan bagi orang-orang Kristen ya. Persembahan atau kalau Muslim apa namanya itu? Kalau kita Heeh. kolekte namanya. Jadi Kolekte, kalau ya, ada orang persembahan. datang beribadah, Ini itu kolektif. seikhlas hati mereka memasukkan celengan ke dalam. Ya, ini juga ada sahabat gas, celengan ya, persembahan. Dibesarkan atau memelihara. Ya. Dan juga ada dupa biasa bagi umat Hindu. Ya. Sama dengan agama lain yang juga memberikan persembahan untuk rumah ibadahnya. Ya, ada lagi yang kita mau ketahui. Ini lonceng gimana? Ini lonceng Bapak. Ya. Ini dipakai untuk membunyi. Ya. Jadi apabila jemaat masuk mau beribadah, Iya. mereka harus membunyikan ini. Oh, macam di film-film itu ya. Iya. Iya. Bahwa mereka itu beribadah, memulai. mereka itu masuk ke Tuhan. Ya. Atau boleh kita ketahui bukan hanya hari Jumat saja bisa beribadah. Setiap hari. Setiap hari boleh beribadah. Rumah ibadah ini dibuka setiap hari. Iya, iya. Tapi acara khusus ibadahnya itu hari Jumat. Hari Jumat. Secara umum. Secara umum. Artinya kalau dia mau main personal juga boleh. Boleh. Terbuka pintu kan. Kalau di agama lain mungkin ada pernikahan dibawa ke rumah ibadah. Kalau di Hindu sendiri gimana? Kalau di Hindu sendiri
yang menikah itu boleh dibawa ke rumah ibadah dan mereka menikah disaksikan oleh dewa dan dewi. Oh. Tetapi boleh juga dilakukan pernikahan itu di suatu gedung, tetapi dibuat syarat oleh pendeta-pendetanya masing-masing. Jadi tentang keberadaan dewa dewi tadi gimana waktu pemberkatan di satu gedung? Dibuat suatu bentuk seperti dewa dan dewi. Oh, iya. Itulah yang mereka yakini bahwa dewa dan dewi itu telah bersemayam di tempat yang mereka buatkan. Istilahnya direstui di situ ya. Iya, oke, itu tadi kita sangat banyak mengenal sejarah dari berdirinya rumah ibadah umat Hindu di Kota Pematang Siantar yang sudah 70 tahun lebih. Dibangun dari 5 generasi dan saat ini generasi yang kelima yang menempati tempat ini dan memelihara dan sekaligus untuk terus mempertahankan tradisi umat Hindu di Kota Pematang Siantar. Habis? Sudah? Ya. Apa harapan abang dengan Kota Siantar yang katanya kota toleran, kota yang sejuk? Apa harapan abang dengan adanya umat Hindu di Pematang Siantar ini? Harapan saya untuk umat Hindu di Kota Pematang Siantar ini, marilah kita bersama-sama menjaga kota kita yang penuh dengan kemajemukan dan kota yang paling toleransi, yang mendapat 2 kali predikat kota paling toleransi seluruh Indonesia. Dan di sini kami umat Hindu, khususnya orang India Tamil, sangat berterima kasih kepada Kota Pematang Siantar yang telah memberikan ruang dan tempat kami di sini. Dan kami juga akan ikut serta menjaga kota ini supaya menjadi kota yang paling toleransi. Dan salah satu yang paling saya ingat dari kakek-kakek kami terdahulu menyatakan bahwa Raja Sang Nawal itu sangat bijaksana, karena dia telah menciptakan kota ini dari sejak pada zaman-zaman dahulu menjadi kota yang paling toleransi, dengan membuat suatu tempat di mana itu ada kampung keling, karena khusus orang India banyak, ada kampung Banjar, ada kampung Melayu, ada kampung Kristen, serta banyak lagi kampung-kampung yang ditempatkan oleh raja kita, Raja Sang Nawal. Itulah yang membuat kota ini menjadi kota yang sangat toleransi. Jadi harapan saya hanya itu aja. Marilah kita khususnya umat Hindu untuk menjaga toleransi ke sesama agama kita yang lain. Ya, terima kasih dari Pendeta Mitun Krishna. Mitun Krishna, asli dari sana. Ya, kita mau dengarkan dulu apa harapan dari toleransi kita di Kota Siantar ini dari tokoh masyarakat Batak ini, Eli Silalai. Ya, apa harapan Bapak dengan adanya kota toleransi di Kota Siantar? Apalagi adanya tempat ibadah atau agama Hindu sejak 70 tahun lalu. Baik, terima kasih. Sebenarnya saya saat ini sangat begitu surprise karena baru tahu tentang keberadaan ini dan sebuah keuntungan bagi saya menambah ilmu dan pengalaman. Ternyata ada sebuah agama yang selama ini tidak saya ketahui, baru tahu. Itulah berkat Bapak Pendeta Mitun yang tadi sudah memberikan penjelasan. Kampung saya dekat, tapi baru kali ini tahu. Saya bersyukur, tapi saya bangga. Ternyata 70 tahun yang lalu sudah dibentuk. Itulah keindahan daripada Siantar seperti yang dikatakan tadi Bapak Pendeta Mitun. Majemuk dan termasuk nomor 2 kota toleransi. Dan memang satu-satunya yang jelas di Siantar ini ada kampung Toba, ada kampung Karo, ada kampung Keling, ada kampung Mandailing, semua ada kampung di sini, ada kampung Simalungun, ada. Jadi ini sebuah keuntungan dari kemajemukan tadi, sehingga mudah-mudahan sampai sekarang kita belum pernah ikut terimbas ataupun goyang tentang kalau ada niat-niat orang yang menggoncang NKRI khusus di Siantar. Karena di Siantar semua bersaudara, semua berteman, dan semua saling menghormati. Salah satu contoh saat ini yang sering saya tonton di ANTV yang selama ini bersama keluarga nonton tentang bagaimana kehidupan si anak Krishna, si Indiwis, ternyata mereka adalah dewa yang jelas
sangat dihormati. Selama ini kita tahu mereka itu hanya orang yang super di televisi, ternyata sebenarnya asalnya ternyata dewa yang sangat-sangat dihormati. Ini sebuah keuntungan dan ini akan saya bawa cerita ini kepada keluarga karena sampai sekarang masih sering itu khusus tentang peradaban daripada ibadah tentang Hindu di ANTV. Dan bersyukur ANTV juga mau mengembangkannya. Mudah-mudahan nanti di kedepannya kita lebih tahu. Contoh kecil kita yang tidak tahu tadinya sama Ganabati dengan Ganesha, yang kita tahu Ganesha itu hanya seekor gajah. Ternyata seekor gajah itu dianggap dewa di sana. Bersyukurlah tambah pengetahuan kita. Karena apa? Binatang-binatang itu termasuk binatang yang sangat kokoh dan tidak pernah Nah, mau mengganggu daripada jiwa manusia. belum pernah kita dengar contohnya bahwa binatang gajah itu pernah membunuh manusia, belum. Kalau seandainya memijak tanaman itu hal yang lumrah karena dia harus melalui. Dan ini sebuah motivasi di kedepannya. Ada tambah. Jadi kita makin tahu teknik cara menghormati tentang ibadah-ibadah yang lain yang belum kita kurang pahami. Contohnya tadi kita juga sudah tahu bahwa agama Hindu berbeda rupanya dengan Sikh. Berbeda. Ternyata Hindu itu terbuka dari 70 dan yang agama Sikh juga mereka masuk ke Hindu karena mereka belum berdiri sendiri ya. Tapi masih masuk ke wadahnya Hindu karena Hindu yang tertera di KTP dan diakui oleh NKRI. Bersyukurlah tambah pengetahuan kami dan selaku masyarakat saya ini sangat bangga dan saya minta karena ini di Kelurahan Karo berbatas dengan Kelurahan Simalungun. Kita minta marilah semua warga yang ada di sekitar sini karena ini masuk dengan Kecamatan Siantar Selatan, kita lebih saling menghormati, menghargai. Karena yang saya tahu pintu masuk ke tempat ibadah ini adalah Ada tempat ibadah orang Kristen. Benar, itu pintu masuk. Dan kami lihat sampai sekarang masih bersinergi dan sapa salam dan saling menghormati masih berjalan, dan ini semoga langgeng. Dan saya pribadi selaku masyarakat terima kasih kepada Pak Mitun yang telah memberikan waktu menerangkan kepada kami. Kami berharap semoga nanti masyarakat di seluruh Nusantara ini bahkan yang member KAS yang di luar negeri agar memperhatikan, agar melihat inilah kondisi kita bahwa kita ini beragam suku budaya terlebih agama. Mari kita saling menghormatinya, tidak saling sikut menyikut, tapi lebih dekatnya kita saling menghormati. Kalau kita hormati agama orang, kita sudah menghormati Tuhan kita sendiri. Itu ada, terima kasih. Ya, itu tadi sambutan semangat dari toleransi umat beragama yang ada di Kota Siantar, dan kita tadi sudah mengenal dari sejarah berdirinya kuil ya Sri Mariaman di Kota Mataram Siantar ini, tepatnya di Jalan Pane atau Jalan di Ponegoro ya, pintu masuknya di Jalan Ponegoro. Jadi kita sudah tadi melihat sahabat gas dan sejarah-sejarah yang mendukung dari kuil ini. Jadi demikian sahabat gas semua. Terima kasih kepada yang telah memberi aplaus kepada kota toleran kita, Kota Siantar yang kita cintai ini. Jadi mari kita jaga, kita dukung supaya Kota Siantar tetap menjadi kota tertoleran di dunia. Jangan lagi kita usik dengan apa keinginan kita masing-masing, tapi mari kita bersama dengan apa yang kita bangun masing-masing supaya Siantar dikenal dunia. Siantar adalah kita. Dari Kuil Mariaman, Tagor Sitohang melaporkan. Gas terus, gas untuk Siantar.